lanjut lagi nih dok soal gizi seimbang tadi. Makan malamnya belum itu. Ya. Gimana tuh? Makan malamnya Anda harus atur. Saya biasanya tanya ke pasien, Anda biasa makan apa? Steak. Ya, kalau dia makan nasi, saya kasih nasi tapi sangat dikurangi. Bukan Kalau seperempat lagi? 4 sendok. bukan setengah, Oh setengah. setengah. Bila perlu hanya 4 sendok. Tergantung kebiasaan. Bila perlu malam tanpa nasi. Tapi harus ada protein. Protein apa? Ikan, ayam, putih telur. Itu harus ada. Kenapa? Supaya metabolisme kita, makanan yang mengandung protein akan meningkatkan metabolisme, pembakaran. Jadi Anda malam kan akan istirahat. Waktu istirahat itu sebenarnya ada proses metabolisme juga. Tapi kalau nggak ada protein, metabolismenya akan rendah. Nah, kemudian makan apa? Sayur, buah, harus itu. Jadi makannya enak, kenyang, tapi kalorinya rendah. Banyaknya sayur dan buah pagi, siang, malam? Kalau sayur bebas, buah ada ukuran, 1 buah, maksimal 2 buah sekali makan. 2 buah sekali makan. Tapi jangan Anda bilang makan semangka 1, semangka, duren gitu. Udah kebaca ya. Dan satu saya ingin tambahkan tadi, Mbak Afi ngomong soal yoyo. Jangan pernah yoyo. Kenapa? Karena ternyata orang yang pernah turun naik lagi, resiko penyakitnya lebih besar dibanding orang yang belum pernah turun. Seperti Anda misalnya, beratnya berapa? Sekarang timbangannya nggak cukup. Ya, makanya saya tidak bisa menjawab jujur dok, karena timbangan saja di rumah udah rusak semua. Anggaplah misalnya 100 kilo ya. Orang pilih yang misalnya yang 100 itu jangan nembus 100 lah, 90. 90 Anda belum pernah turun. Dengan orang yang 90 kilo tapi dia pernah turun ke 60, naik lagi ke 90, turun lagi ke 70, naik lagi ke 90. Nah, pada saat Anda turun naik seperti ini, kalau diperiksa parameter yang berbahaya lebih jelek yang turun naik dibanding yang belum pernah turun. Atau naik terus. Nanti dia nggak mau turun-turun dok gara-gara itu. Biar nggak kena efek yoyo. Tapi gitu ya? tetap resiko kena penyakitnya juga besar yang belum pernah turun. Jadi saya ingin saya sampaikan, sekali turun jangan pernah naik lagi. Yang ideal lingkar pinggang pria berapa? Tidak lebih 90 cm. Pria. Wanita 80. tidak lebih 80 cm. Meter apa sentimeter? Senti lah. Cari alasan. Kalau berat badan dok berarti tinggi dikurangi 110 ya? Berat badan sebenarnya sekarang dihitungnya dengan BMI, Body Mass Index. BMI itu hitungnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter di kuadrat. Hasilnya harus berada antara 18,5 sampai 23. Di atas 23 sampai 25 disebutnya overweight. Di atas 25 itu disebut obesitas. Obesitas derajat 1 sampai 30. Obesitas derajat 2 di atas 30. Tapi BMI di atas 35 itu sampai 40 itu disebut obesitas morbid. Morbid itu Anda obesitas, kemungkinan penyakitnya sangat besar. Tapi penelitian terakhir membuktikan juga ada orang yang obes, ternyata dia masih sehat. Tapi itu jarang sekali. Jarang terjadi. Tapi tetap yang seperti itu harus dikurangi. Kenapa? Karena teorinya sel lemak itu disebutnya sel jahat, sel tua, sel sakit. Jadi kurangi lemak. Ngapain nyimpen-nyimpen yang jahat tua sakit tadi ya? Jadi bisa jadi lebih tua dari umurnya gitu ya? Jelas. Tapi saya masih muda kok dok. Oke, saya mau closing. Tapi saya minta tips dulu nih dari Mbak Afi. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang sedang berjuang untuk melakukan diet itu agar tetap termotivasi untuk tidak goyah
melakukan dietnya? Iya, pertama memang tadi motivasi dengan niat, lalu kita membayangkan aja kalau kita berat badannya melebihi itu, kita bayangkan kita sakit, kita akan menjadi orang lebih tua, padahal kan umur kita ingin panjang, ya kan? Terus kita membayangkan banyak teman-teman sekarang umur 50 banyak yang heart attack, cancer, gitu Iya, kan, berbagai macam karena tidak pola hidup. Jadi itu kan masalah pola hidup, gaya hidup, makan yang nggak sehat aja sebenarnya. Kalau orang Tapi Anda makan yang termasuk sehat, berhasil loh, karena Kenapa? tidak banyak yang menyangka usia sudah di atas 50. wes, aduh Benar. GR jadinya. Berarti dietnya pun sukses gitu kan? Amin. Bukan hanya sekedar hanya untuk biar slim begitu kan, tapi yang penting juga sehat begitu kan. Ya, jadi nah, itu. kalau godaan yang terbesar dalam menghadapi diet itu apa sih yang dialami? Biasanya kan gini, kalau udah usia gini nih biasanya kita punya komunitas kan, teman-teman SMA, Iya. teman-teman kuliah yang sering kali Iya. kumpul-kumpul dan kuliner kan Ya, gitu. kayak foto tadi. Betul. Nah, Jalan-jalan kuliner makan. itulah yang sering kali kadang-kadang godaan juga. Mereka kan tempatnya sesuatu yang baru di tempat yang di tempat yang baru itu kan selalu ada makanan Betul, baru-baru kan. Nah, betul. itu kadang-kadang godaannya yang kayak gitu. Ya paling kita ya citing-citing sekali-sekali tapi nggak terlalu sering gitu. Oke, Dok, tipsnya Dok, apa nih? Tipsnya, Anda harus temukan dulu goal hidup Anda apa di kemudian hari nanti di usia 50 tahun ke atas. Kalau itu sudah ketemu, motivasi Anda harus Anda bangun. Kalau motivasi sudah terbangun, mindset bisa dirubah. Kalau mindset berubah, habit Anda terbentuk. Habit hidup sehat dan bugar. Yang tadinya bangun pagi malas, nggak pengen olahraga tapi udah mimpi sehingga nggak bangun, ya itu udah nggak akan terjadi kalau motivasi sudah terbangun. Udah rencana olahraga ya Bangun aja gitu. olahraga. Iya. Nah itu jadi yang terpenting kuncinya satu, mindset, motivasi dan harus konsisten. Oke. Besok booking ya Dok? Ya. MRCCCC. Saya akan ketemu dokter ya. Dok, terima kasih sudah hadir Oke. dalam program DK Show. Mbak Afi juga sukses ya. Sampai ketemu lagi lain kesempatan. Dan kita ada ritual sebelum closing program. Kita foto bareng sama-sama. Senyum semua. 1, 2. Oke. Baik pemirsa, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Tentunya bersama saya DK dalam program kesayangan Anda, DK Show. Bye-bye.